Apa sih yang dimaksud dengan eksklusivisme dan partikularisme? Jadi, eksklusivisme merupakan suatu kondisi psikososial yang cenderung memilih, menerima orang-orang yang dianggapnya pantas dan sesuai dengan keinginannya. Sedangkan partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa eksklusivisme berfokus pada penolakan atau pengecualian terhadap kelompok lain. Sedangkan partikularisme menekankan keunikan dan kekhususan suatu kelompok tanpa secara langsung mengecualikan yang lain. Contoh sikap eksklusivisme dan partikularisme. Eksklusivisme yaitu kumpulan anak-anak yang pintar, dan partikularisme yaitu seorang pemimpin yang mempekerjakan karyawan yang berasal dari kampungnya sendiri. Menurut kalian di sini, apakah eksklusivisme dan partikularisme adalah suatu sikap yang cenderung positif atau bahkan cenderung negatif? Nah, di sini kami akan membahasnya. Yang pertama yaitu eksklusivisme. Eksklusivisme yaitu cenderung lebih mudah dianggap negatif karena sikap ini melibatkan penolakan atau pengucilan terhadap kelompok lain. Sedangkan partikularisme yaitu bisa saja positif atau negatif, tergantung bagaimana cara menerapkannya. Positif yang dimaksud adalah pengakuan dan perlindungan terhadap identitas, tradisi, dan hak-hak kelompok minoritas. Dan negatifnya yaitu jika menyebabkan isolasi atau segregasi yang berlebihan sehingga menghambat kerjasama dan integrasi sosial. Di sini ada beberapa contoh eksklusivisme dan partikularisme, yaitu yang pertama eksklusivisme. Di sini terlihat dalam gambar pengucilan terhadap kelompok lain. Yang kedua yaitu partikularisme, yaitu suku Baduy yang masih menjaga tradisi sampai saat ini dan tertinggal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini akan dibahas isu sosial yang sering kali terjadi di dalam lingkungan sekolah di lingkup pertemanan. Terkadang ada beberapa orang yang memang sengaja mereka memilih untuk bersama dengan kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan atau latar belakang yang sama. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan perasaan terpinggirkan bagi suatu individu atau kelompok yang tidak memenuhi dalam suatu kriteria. Dari penelusuran yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan seseorang memilih untuk bersama dengan kelompok-kelompok tersebut. Yang pertama yaitu kenyamanan atau sefrekuensi. Karena ketika dalam berdiskusi atau menceritakan suatu hal, mereka dapat mengerti dalam pembicaraan tersebut satu sama lain, sehingga obrolan-obrolan yang dibahas tersebut bisa menjadi lebih asik. 2. Saling menguntungkan. Bagi mereka pertemanan yang baik yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga dapat mengurangi beban emosional maupun fisik, seperti saling bertukar cerita ketika memiliki masalah, mengerjakan tugas secara bersama-sama, yang dimana nantinya hal ini akan membuat mereka semakin berkembang untuk kedepannya. Memilih teman juga menjadi suatu keharusan karena perilaku dan gaya hidup seseorang juga bergantung terhadap pertemanan maupun pergaulan. Dari alasan-alasan tersebut memang betul bahwa ada dampak positif yang mereka terima. Namun apabila hal ini terus dibiarkan dan dinormalisasikan, bisa saja mengurangi solidaritas dan kerukunan, sehingga mereka yang terpecah akibat eksklusivisme biasanya memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. Maka dari itu, upaya untuk membangun jabatan antara kelompok yang berbeda adalah dengan cara kita memahami dan memberikan pemahaman kepada mereka dampak yang terjadi terkait sikap eksklusivisme. Dan semua itu juga tidak luput dari kesadaran diri kita masing-masing. Sekolah dan lembaga pendidikan juga dapat mengintegrasikan kurikulum yang mencakup budaya, agama, dan etnis agar dapat membantu siswa untuk menghargai dan memahami perbedaan sejak dini. Mengurangi eksklusifisme dalam lingkup pertemanan juga dapat membuat lingkungan sosial menjadi lebih
inklusif yang akan membawa kita lebih dekat ke masyarakat yang lebih adil dan saling menghargai. Janganlah membatasi pertemananmu dengan orang lain, karena setiap salah satu dari mereka akan membawa pengalaman yang bisa memperkaya hidupmu.